Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Coba kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat orang yang membuka tutup botol menggunakan pembuka botol, atau melihat orang menaikkan barang ke atas mobil menggunakan papan miring, ataupun kalian juga pernah melihat orang menimba air di sumur menggunakan katrol. Nah, alat-alat tersebut termasuk contoh pesawat sederhana. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas hal penting, yaitu yang pertama ada konsep dasar pesawat sederhana, yang kedua ada jenis-jenis pesawat sederhana, yang ketiga ada keuntungan mekanis, dan yang keempat ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menyebutkan, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan bisa menciptakan pesawat sederhana. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang konsep dasar pesawat sederhana. Pertama kita akan membahas apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia dengan cara memperkecil gaya yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Namun perlu kita ketahui bahwa pesawat sederhana tidak selalu mengurangi usaha, tetapi membantu kita melakukan pekerjaan dengan lebih mudah. Contohnya ketika kita ingin menaikkan suatu barang ke truk, kalau kita mengangkatnya secara langsung tentu membutuhkan tenaga yang lebih besar. Namun jika kita menggunakan papan miring, maka kita dapat mendorongnya tersebut dengan tenaga yang lebih kecil. Hal ini terjadi karena pesawat sederhana membantu mengatur besar gaya dan jarak perpindahan sehingga pekerjaan lebih mudah dan ringan. Pesawat sederhana juga berkaitan dengan usaha dan fisika, yaitu hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari 4 jenis yang utama, yaitu yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada bidang miring, yang keempat ada roda berporos. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Tuas adalah alat yang digunakan untuk mengungkit atau memindahkan benda berat dengan menggunakan titik tumpu sebagai penopang. Pada tuas terdapat 3 bagian yang penting, yaitu yang pertama titik tumpu, yaitu tempat bertumpunya barang atau alat. Yang kedua ada titik kuasa, yaitu gaya yang kita berikan. Yang ketiga ada gaya bebas, yaitu berat benda yang diangkat. Contoh tuas dalam kehidupan sehari-hari yang banyak kita temui di sekitar kita, yang pertama ada jungkat-jungkit di taman kanak-kanak, yang kedua ada pembuka botol, yang ketiga ada linggis untuk memindahkan batu. Dengan menggunakan tuas kita dapat mengangkat benda yang lebih berat dengan tenaga yang lebih ringan. Yang kedua kita akan membahas tentang katrol. Apa itu katrol? Katrol adalah alat yang memiliki alur dan digunakan bersama tali untuk mengangkat suatu benda. Katrol sering digunakan untuk mengubah arah gaya pekerjaan menjadi lebih mudah. Contohnya apa? Yang pertama ada katrol yang di sumur untuk mengambil air. Yang kedua ada katrol untuk menaikkan barang di tiang bendera. Yang ketiga ada katrol pada alat pengangkat benda di bangunan. Dengan katrol kita dapat menarik benda ke bawah untuk mengangkat benda ke atas. Yang ketiga kita akan membahas tentang bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah permukaan yang dibuat miring untuk mempermudahkan memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama, papan untuk menaikkan barang ke truk. Yang kedua, ada tangga. Yang ketiga, alat di daerah pegunungan. Dengan menggunakan bidang miring, gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil walaupun jarak yang ditempuh lebih jauh. Kita lanjut untuk membahas yang nomor 4, yaitu roda berporos. Roda berporos apa sih? Roda berporos adalah pesawat sederhana yang terdiri dari roda besar yang terhubung dengan poros kecil. Contohnya, setir mobil, roda sepeda,
gagang pintu. Roda berporos membantu mempermudah gunakan dan mengurangi gaya gesek sehingga benda dapat bergerak lebih mudah. Kita lanjut untuk materi yang nomor 3, yaitu keuntungan mekanis. Sekarang kita akan membahas tentang keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa. Km sama dengan F per B. F per K. Keterangan, Km itu keuntungan mekanis, kalau Fb itu gaya beban, kalau Fk itu gaya kuasa. Semakin besar nilai keuntungan mekanis, maka alat tersebut semakin mempermudah pekerjaan kita. Contohnya, ketika kita mempunyai beban sebesar 200 Newton dan gaya kuasa yang kita berikan sebesar 50 Newton, maka keuntungan mekanis sama dengan 200 dibanding 50 sama dengan 4. Artinya, alat tersebut dapat mempermudah pekerjaan hingga 4 kali lebih ringan. Kita lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu analisis dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita coba menganalisis penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang ingin menaikkan barang ke atas mobil menggunakan bidang miring. Jika barang tersebut diangkat secara langsung, maka gaya yang diberikan sangat besar, namun dengan menggunakan bidang miring, gaya yang dibutuhkan lebih kecil dan lebih mempermudah pekerjaan manusia. Contoh lainnya, penggunaan katrol pada sumur atau menimba air di sumur. Dengan katrol, kita dapat menarik air ke atas menggunakan ember berisi air yang banyak ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pesawat sederhana sangat membantu pekerjaan manusia dalam berbagai jenis pekerjaan. Yang selanjutnya kita membahas tentang evaluasi. Sekarang coba kalian pikirkan, menurut kalian mengapa penggunaan pesawat sederhana dapat mempermudah pekerjaan manusia? Coba kalian sebutkan minimal 2 alasannya. Kalian dapat mendiskusikannya dengan teman atau mendiskusikannya di buku catatan. Yang terakhir, materi kita adalah proyek sederhana atau menciptakan pesawat sederhana. Sebagai latihan, kalian dapat mencoba membuat model pesawat sederhana. Misalnya, contohnya, membuat model jungkat-jungkit menggunakan penggaris atau penghapus. Yang kedua, membuat katrol sederhana menggunakan roda kecil-kecil atau tali. Setelah itu, kalian bisa menjelaskan cara kerja alat tersebut di depan kelas. Baik teman-teman, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yaitu ada tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Pesawat sederhana juga memiliki konsep keuntungan mekanis yang menunjukkan seberapa besar alat tersebut membantu pekerjaan manusia. Semoga materi hari ini dapat membantu kalian memahami konsep pesawat sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.